Kami ini para pengacara, tapi bukan pengangguran yang banyak acara. Oke, selamat sore. Kita jumpa lagi dari mimbar Mahkamah Kebenaran. Saya pengacara Guntur Laremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya tampil dengan membawakan edukasi terkait serba-serbi menjadi advokat atau pengacara sebagai atau selaku pejuang kebenaran di Mahkamah Kebenaran. Saya menyampaikan berita ini adalah untuk kita semua, termasuk saya sendiri, untuk belajar dan belajar. Menjadi pengacara itu sukanya adalah ketika menyelesaikan atau berhasil menyelesaikan permasalahan orang dengan baik dan tidak mencederai siapapun. Namun dukanya, ketika di awal kita menerima kuasa, jantung mulai berdebar. Apakah saya sanggup menjalankan amanah ini atau tidak? Terlebih-lebih kita ini embel-embelnya adalah pejuang kebenaran. Kita tidak bisa pungkiri bahwa di sana sini ada banyak warna-warna kehidupan dalam mencari keadilan atau membantu para pencari keadilan. Kadang-kadang kita di hari ini kita menjadi wakil daripada korban atau yang dianiaya, dan kadang-kadang besok kita menjadi wakil daripada seseorang yang dituduh sebagai pelaku. Bagi saudara sekalian, sebangsa dan setanah air, pengacara itu bukan berarti terlibat terhadap apa yang dilakukan oleh kliennya. Atau bukan berarti pengacara itu identik dengan kliennya, tidak. Kalau kliennya koruptor, bukan berarti pengacara itu adalah koruptor. Kemudian kalau kliennya adalah pembunuh, bukan berarti advokat atau pengacara itu adalah bagian dari pembunuh. Terkadang ada pertanyaan yang menggelitik. Bapak ini kan pejuang kebenaran. Kenapa Bapak sampai membela prostitusi? Kenapa pengacara itu banyak membela pencuri, membela koruptor? Katanya pejuang kebenaran. Nah, ini kesempatan yang berharga ingin saya sampaikan kepada kita semua. Baik itu masyarakat awam yang tidak mengerti hukum maupun masyarakat yang terlalu fanatik dengan hukum dan keadilan. Terlebih-lebih bagi mereka yang merasa dirinya merupakan bagian daripada orang-orang yang terzalimi oleh pengacara. Pengacara itu memang ada berapa macam. Ada pengacara hitam, putih, dan abu-abu. Tapi saya tidak dalam posisi mengatakan bahwa saya ada di posisi pengacara putih, hitam, atau abu-abu. Tidak. Saya hanya ingin menyampaikan kepada kita bahwa pengacara itu membela manusianya. Bukan perilaku dari manusia itu sendiri. Karena sesungguhnya pengacara itu adalah merupakan bagian daripada membela hak asasi. Terkadang orang mengatakan, dia ini kan pembunuh, perampok. Iya betul. Atas perbuatannya yang biadab itu, kami pun juga tidak mengharapkan atau tidak suka. Akan tetapi sebagai pengacara, ya, pembela hak asasi manusia, kami terpaksa harus membela, bukan yang dibela kesalahannya, bukan. Tapi manusianya, hak asasi dari manusia. Jadi tolong dihapus kata-kata bahwa pengacara itu membela maling,
Bukan. Yang kami dampingi itu adalah seorang manusia yang memang untuk dugaan sementara yang bersangkutan adalah seorang pencuri. Ya. Nah, karena filosofi daripada pengacara itu membela, ya, maka sudah memang sifat dan karakternya, ya, dia akan berusaha membela. Misalnya begini, dia mendampingi seorang korban, maaf nih, korban pemerasan atau korban penipuan. Sebagai pengacara supaya agak sedikit apa, memang harus ada bumbunya. Seolah-olah meyakini bahwa seorang korban ini benar-benar korban, ya, meskipun terhadap suatu peristiwa yang dimaksud. Belum tentu bukan karena dia. Misalnya seorang yang dijamret karena dia sedang lagi pakai gelang emas atau rantai emas. Sebagai pengacara, tentu orang yang dijamret itu kan dibela mati-matian dan dibumbu-bumbuin. Meskipun sebetulnya orang yang menggunakan gelang atau rantai emas itu, kalau emas, juga punya salah. Tapi salahnya klien kita tidak tonjolkan bahwa dia punya hak untuk menggunakan itu. Tapi kalau kita mau jujur secara objektif, tidak mungkin ada akibat tanpa ada sebab. Sebetulnya seorang korban yang dijamret dia punya kalung emas dan gelang emas, ya dia juga salah. Kenapa dia pergi pamer? Ya, di jalan umum dia pergi pamer bahwa saya punya emas. Oh, tentu saja mengundang apa? Merangsang orang-orang yang punya niat jahat untuk melakukan perampasan. Jadi sekali lagi kami ini bukan dilematis, bukan. Sudah merupakan filosofi atau doktrin daripada pekerjaan kami. Ketika ada seseorang yang tertuduh, ya, terdakwa dari seorang perampok, ya kami akan bela. Bukan perampokannya yang kami akan bela, yang kami akan bela adalah manusianya. Silakan kau jatuhkan hukuman kepada dia sesuai hukum yang berlaku. Namun manusia ini tetap aja manusia, karena hukum kita menganut istilah presumption of innocence, praduga tak bersalah. Selama belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap, maksudnya apa? Perbuatan hukum yang putusan hukum yang berkekuatan tetap adalah putusan hakim yang sudah ingkrah. Nah, itu sudah putusan hukum yang berkekuatan tetap. Jadi selama orang itu mau dijatuhi hukuman, belum ada putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, dia tidak boleh dianggap bersalah. Tetap dia dimasukkan dalam kerangka atau kotak praduga tak bersalah. Jadi itu barangkali rekan-rekan semua yang harus diperhatikan. Nah, saya ingin juga menyampaikan kepada masyarakat. Tadi ada yang saya bilang bahwa pengacara abu-abu. Pengacara abu-abu ini kadang-kadang ingin memenangkan suatu perkara bukan dengan argumentasi hukum, tetapi dengan cara-cara melakukan kong kali kong atau pengkondisian atau 86 dengan menyogok hakim atau menyogok aparat penegak hukum, menyuap penyidik. Yang sebetulnya penyidik ini adalah penyidik jujur. Yang sebetulnya JPU ini jaksanya adalah jaksa jujur. Yang sebetulnya hakim ini adalah hakim lurus. Tapi karena kena pengacara yang memang suka main begitu, akhirnya apa? Menggoda imannya para penegak hukum yang jujur menjadi tidak jujur. Jadi itu yang abu-abu. Kemudian kadang-kadang dia berbicaranya enak. Oh, saya ini begini. Tetapi ketika dia menerima amanah dari klien, dia santai-santai saja. Seandainya saya bisa tunjukkan Anda di ruangan ini, di sini nih ada
ada kegiatan yang begitu masuk berkas dari klien itu langsung dipotong. Urus kasus